Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, serta tak kurang suatu apapun. Dan marilah kali ini kita belajar membahas soal dan jawaban daripada yang merupakan prediksi soal sosial kultural. Dan marilah kita bersama-sama dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, menurut E.B. Taylor, kebudayaan merupakan kemampuan seluruh anggota masyarakat, seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang, atau hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, atau hal-hal yang bersangkutan dengan tingkah laku. Dan jawaban yang benar adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, moral, hukum, adat istiadat yang didapat oleh seseorang. Jadi itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Kemudian ke soal yang berikutnya, yang termasuk dampak negatif akibat keberagaman budaya, kecuali menimbulkan krisis ekonomi dan moneter, menimbulkan konflik antar elit dan golongan politik, sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama, menimbulkan konflik antar suku bangsa, menimbulkan konflik antar yang kaya dan yang miskin. Dan jawaban yang benar adalah sebagai alat bersatunya masyarakat walau berbeda agama. Selanjutnya soal yang ketiga. Setiap hari Anda selalu datang paling pagi tiba di kantor. Yang Anda lakukan adalah membuat rencana kerja hari itu, mengerjakan pekerjaan yang tertunda kemarin, membaca koran, ngobrol dengan sesama pegawai, menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Dan jawaban yang benar adalah menikmati udara pagi di lingkungan taman kantor. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya soal berikutnya. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena bertahan pada cara yang telah ada, berpikir mencoba usaha lain, menunggu bantuan pihak lain, menunda ketika melihat risikonya, mundur begitu melihat risikonya. Dan jawaban yang benar adalah mundur begitu melihat risikonya. Kemudian ke soal berikutnya. Hasil kebudayaan yang berupa kebudayaan imaterial adalah bertahan pada cara yang telah ada, berpikir mencoba usaha lain, menunggu bantuan pihak lain, menunda ketika melihat risikonya, mundur begitu melihat risikonya. Dan jawaban yang benar adalah mundur begitu melihat risikonya. Kemudian ke soal berikutnya, sahabat-sahabatku semua. Faktor geografis yang dapat mengilhami perkembangan budaya adalah hasil rekayasa genetik, ide mengembangkan jalan kereta bawah laut, letak sebuah daerah terhadap daerah lain, ide seseorang untuk menciptakan sesuatu, ide seseorang untuk menciptakan sesuatu. Jadi, yang benar jawabannya adalah
letak sebuah daerah terhadap daerah lain? Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Kemudian ke soal berikutnya, dalam proses internalisasi budaya institusi yang berperan menampilkan pondasi nilai dan norma adalah pemerintah, masyarakat, sekolah, agama, keluarga, dan jawaban yang benar adalah sekolah. Jadi jawabannya adalah sekolah. Kemudian ke soal yang berikutnya, fungsi kebudayaan adalah untuk melindungi manusia dari gangguan penghuni lainnya agar manusia dapat bertahan hidup dan mampu menenangkan persaingan, untuk menjaga kestabilan lingkungan hidup, untuk menghasilkan seni budaya yang berguna, untuk menambah aktivitas manusia di muka bumi. Dan jawaban yang benar adalah untuk menghasilkan seni budaya yang berguna. Itu jawabannya sahabat-sahabatku semua. Selanjutnya ke soal berikutnya, kebudayaan kebendaan berupa alat dan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menguasai alam. Menurut definisi kebudayaan dari Selo Sumarjan, termasuk ke dalam bagian yang dinamakan rasa, karya, jiwa, cipta, karsa. Dan jawaban yang benar adalah karya. Itu sahabat-sahabatku jawabannya. Kemudian ke soal yang berikutnya, kebudayaan rohaniah atau imaterial kultur meliputi karya dan cipta, cipta dan rasa, rasa dan karya, cipta dan karsa, karya dan karsa. Dan jawaban yang benar adalah cipta dan rasa. Jadi kebudayaan rohaniah atau imaterial kultur meliputi cipta dan rasa. Demikianlah sahabat-sahabatku semua soal-soal prediksi tentang soal-soal P3K untuk sosial kultur. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi sahabat-sahabatku semua, terutama dan terkhusus bagi yang akan mengikuti tes P3K untuk tahun 2023. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Jos.